Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi Puppy Linux di USB. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Aditya Tri Ananda, kemudian ada rekan saya Irfan Kurniawan, ada M. Dava Rizky Fatara, dan juga ada Muhammad Faras. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu Puppy Linux. Nah, Puppy Linux ini akan dijelaskan oleh Muhammad Dava Rizky Fatara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Puppy Linux. Puppy Linux adalah salah satu distro Linux yang dimaksudkan untuk penggunaan rumah. Puppy Linux ini pertama kali dibuat oleh Barry Cowler pada tahun 2003. Puppy Linux merupakan gabungan dari beberapa distro Linux yang dibuat dengan prinsip dan alat yang sama, yang dibangun dengan sejumlah aplikasi dan konfigurasi spesifik. Puppy yang unik menyediakan pengalaman dan fitur yang sangat konsisten. Selanjutnya di sini ada beberapa keuntungan dalam penggunaan Puppy Linux. Yang pertama adalah ready to use, yaitu siap untuk digunakan. Yang kedua adalah ease of use, yaitu mudah untuk digunakan. Yang ketiga adalah relative small size. Maksudnya adalah ukuran dari Puppy Linux ini relatif kecil sehingga sangat mudah untuk dioperasikan. Yang keempat adalah fast and versatile, yaitu cepat dan serbaguna. Yang kelima adalah customizable atau biasa disebut dengan custom. Puppy Linux ini bisa di-custom atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir adalah variety atau Puppy Linux ini terdapat berbagai macam jenis yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ini ada spesifikasi minimum yang digunakan untuk menjalankan Puppy Linux. Yang pertama yaitu CPU-nya minimal Pentium 900 MHz. Yang kedua yaitu minimal mempunyai RAM 300 MB. Yang ketiga itu adalah hard drive. Itu adalah opsional, boleh ada boleh tidak. Dan terakhir adalah DVD-ROM. Baik. Selanjutnya itu adalah Rufus. Nah, Rufus ini adalah aplikasi portable berbasis open source dan gratis yang digunakan untuk Windows untuk memformat dan membuat USB flash drive yang dapat dibootable atau kita biasa sebut dengan live USB. Aplikasi ini sangat berguna nanti ketika kita akan menginstal Puppy Linux ke dalam USB kita. Dan ada 3 keuntungan dalam menggunakan Rufus. Yakni adalah easy of use atau mudah digunakan. Yang kedua adalah small in size atau ukuran dari aplikasi ini sangat kecil. Dan yang ketiga adalah very fast atau proses dari penggunaan Rufus ini terbilang sangat cepat. Nah, spesifikasi dari Rufus ini tidak banyak. Kita hanya memerlukan operasi sistem yaitu Windows 7 ke atas. Entah 32 atau 64 bit pun tidak masalah. Yang penting minimal adalah operasi sistem Windows 7 minimal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Adit. Oke, demikian tadi untuk penjelasan umum tentang Puppy Linux dan juga tools yang akan digunakan yaitu Rufus. Kemudian selanjutnya adalah Puppy Linux on USB, di mana kita di sini akan menjelaskan langkah-langkahnya yang akan dijelaskan oleh Faras dan Irfan dan akan dipraktekkan oleh Aditya Tri Ananda. Pada Faras dan Irfan dipersilahkan. Oke, untuk tahap-tahap pemasangan Puppy Linux dalam USB flash disk, teman saya Aditya Tri Ananda akan mempraktekkan dengan pertama-tama menyiapkan USB flash disk yang akan dicolokkan ke laptop. Silakan Aditya Tri Ananda, bantu lihat USB-nya. Oke, boleh dicolokkan. Oke, terima kasih. Kita bisa lihat di situ ada
verifikasi bahwa sudah masuk. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah setelah masuk USB-nya, kita buka Rufus. Di sini kita bisa melihat adanya CD-ROM F232GB, yaitu settingan default device. Dan untuk BIOS, untuk boot, kita masukkan Bionic PAP 32 yang telah kita download, yaitu Puppy Linux boot selection. Kita masukkan jumlah size dari partisinya yaitu 10 GB dengan partisi scan dan target sistemnya default, dan format option nama volume labelnya kita ganti kelompok 5. Untuk file system dan cluster size kita default saja. Nanti kalau sudah ready boleh di start, Aditya. Boleh langsung start saja. Oke. Oh, terima kasih. Nah, ini akan ada warning. Kita ketikkan oke saja. Oke lagi. Ayo Aditya. Terima kasih. Nah, untuk partisi ini akan memakan waktu agak lama. Jadi boleh sekalian kita tunggu. Yaitu pertama, dalam Rufus ini dilakukan formatting. Formatting lalu nanti akan mereka copy ke RAM. Oke. Mengapa kami menggunakan Rufus? Seperti dijelaskan oleh teman saya Dava tadi, Rufus adalah software gratis dan open source yang digunakan untuk membuat bootable USB, drive atau flash disk atau live USB. Oke. Boleh kita lanjut, kita percepat saja ke itu. Oke, di videonya kita percepat. Nah, setelah selesai, akan timbul simbol ready dalam warna hijau. Nah, kita close. Setelah itu, kita buka lagi USB yang kita buka. Tunjukkan. Oke. Ini ada isinya, yaitu bootable dari USB tadi. Ini, jika kita jadikan boot media, dia akan ngebooting Puppy Linux. Boleh kita coba langkah selanjutnya, yaitu kita reboot. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu reboot dan masuk ke BIOS. Saudara kita Aditya Triananda akan menggunakan handphonenya untuk merekam. Jadi mohon ditunggu sebentar. Silakan Aditya. Karena jika untuk proses reboot BIOS tidak bisa direkam melalui software dalam laptop, jadi direkam oleh HP. Oke. Terima kasih. Oke, silakan di reboot, di shutdown dulu. Nah, di shutdown ini nanti kita hidupkan lagi dan kita buka ke BIOS. Kita buka ke BIOS ini untuk berbeda-beda laptop, biasanya beda caranya. Beda komputer tergantung pembuat. Biasanya sih saat kita menghidupkan kita tahan F12. Boleh dihidupkan, ditahan. Nah, nanti akan muncul window biru dengan 4 opsi seperti ini. Mohon didekatkan kameranya, Aditya. Ya biar lebih jelas. Nah, sini kita masuk ke BIOS setup. Oke. Nah, di sini ada banyak window. Kita masuk ke window boot. Di window boot ini, ya di window boot. Ya di window boot ini kita lihat apakah legacy boot priority-nya. Jika sudah, kita pindahkan Toshiba ini ke paling atas. Tolong. Nah, oke. Lalu di save. Setelah di save akan melanjut. Ini memulai Puppy Linux oleh saudara kita Irfan. Silakan Irfan. Nah, kita akan mulai dengan menghidupkan laptop dan kita pilih yang paling atas untuk melakukan booting. Karena pilihan lain itu adalah booting yang menggunakan setting-setting khusus yang tidak sesuai kalau kita menggunakan penggunaan rumah. Ini adalah proses bootingnya.
Ini akan sedikit lama, jadi kita akan percepat di videonya. Oke, splash screen-nya sudah muncul. Ini sedang loading desktopnya karena Puppy adalah GUI. Ini adalah quick setup pada window ini. Kita biarkan saja default. Oke, kan saja tadi. Oke. Kemudian akan muncul lah ya yang ini, akan muncul welcome, ditutup saja nggak masalah. Kemudian muncul sekali lagi. Tunggu ya, oke. Terus di oke kan saja juga. Ini cuman welcome message saja. Oke. Berikutnya kita akan instalasi, itu tekan menu di kiri bawah. Instalasi di flash disk, oke. Terus pilih setup yang 3, terus cari installation. Ya, yang itu. Oke, pilihlah universal yang universal. Oke. Diklik. Oke. Kemudian pilih yang atas, sekarang kita bakal install di flash disk. Yes. Tuh, zoom dulu bentar, tolong. Nggak fokus. Oke, jadi nama flash disk kita adalah SDC Toshiba. Pilih tekan tanda ya, benar. Nah, di kiri atas itu adalah partisi yang sudah ada, yang kita atur di Rufus sebelumnya. SDC1 itu berisi bootable, sedangkan SDC2 itu masih kosong. Nah, kita akan install di SDC2. Itu di kanan atas, Adit. Kanan atas. Ya, yang itu, yang bawah, yang kedua ya. Oke, yang ini pilih oke kan saja, cuma warning biasa. Oke, yang ini adalah pertanyaan apa kita akan mengatur MBR-nya. Kita bisa dibiarkan saja atau kita atur sistem package-nya. Kita coba yang kedua saja dulu. Oke. Nah, yang ini tapi karena sudah kita atur partisi yang di Rufus tadi, jadi kita bypass saja. Bypass saja, Dit. Yes. Oke. Nah, Windows ini muncul, ini sudah kita bisa install, tapi kita tekan enter dulu. Dit, tekan enter dulu, Dit. Oke. Nah, ini muncul lagi, ini dia nanya lagi, ini dipencet enter juga, Dit. Pencet enter lagi, Dit. Oke, nah ini sekarang mulai proses instalasi di flash disk SDC2. Ini prosesnya akan sedikit lama, jadi kita akan percepat videonya. Oke. Sekarang Windows-nya sudah hilang, artinya instalasi selesai. Kemudian kita coba reboot. Kita akan hidupkan lagi, kita hidupkan ulang. Oke, reboot. Tapi dia bakalan bertanya, ya save session. Dia bertanya apa kita akan menyimpan file-file yang kita buat dengan settingnya atau tidak. Kita pilih save, kemudian kita pilih yang itu, continue saja. Dia hanya akan bertanya banyak seperti ini hanya di shutdown paling pertama, jadi nggak masalah. Jadi cuma sekali saja. Tekan continue. Oke. Kita akan pilih yang default saja. Ini adalah partisi tempat kita akan menyimpan file untuk save session, atau namanya di sini adalah pub save. Kita pilih recommended saja yang SDC1. Oke, pilih oke.
Kemudian ini normal saja, nggak perlu enkripsi yang berlebihan. Kemudian ext2. Pilih yang ext1 ini adalah, ini semacam format kalau di Windows, format file. Ini kita juga pilih yang default 512, yes. Pilih OK. Yang ini adalah memberi nama baru untuk PubSave, tapi sepertinya nggak perlu. Oke kan saja. Ini save. Dia ngecek. Oke, sekarang dia sedang membuat file PubSave yang nantinya bisa kita akses juga di Windows. Prosesnya akan memakan waktu, jadi kita percepat videonya. Oke, ini sekarang proses rebooting. Proses booting. Oke. Oke, kita kembali lagi ke Puppy Linux. Sekarang kita coba cek dulu file yang ada di flash disk. Itu di SDC1 nanti muncul. Tuh yang paling bawah kiri. Itu yang paling kiri bawah. Itu kayak shortcut kalau di Windows. Kan ada shortcut ke desktop atau ke file, ke folder mana gitu. Kalau di sini juga ada mirip. Juga kita bisa hidupkan dulu terminal untuk kita bakal testing nanti. Ya, kita cek filenya. Kita lihat kita berada di posisi mana di atas sana, juga isi flash disk kita apa saja. Kemudian kita kembali ke terminal dan kita tekan pwd. Yes, kita ada di root dengan folder dan file yang isinya begitu. Sekarang kita pindah ke yang ditunjukkan kalau kita klik di SDC1 tadi. Itu posisinya di initrd, mnt, dev, save. Kita cek lagi. Benar, kita berada di sini. Kita ada di, apa yang namanya? Kita berada di flash disk sekarang. Nah, agar mudah mencarinya, kita akan bikin folder, tapi kita cek dulu isinya dulu benar atau tidak. Oke. Sekarang kita buat folder dulu, kita namakan tes percobaan. Oke. Cek lagi deh. Oke. Sekarang kita buat file hello world saja, nggak perlu yang rumit. Di dalam folder tes percobaan. Pakai perintah echo deh. Yes, hello world. Kemudian yes, test.txt, yes. Enter. Oke, dicek lagi benar ada filenya. Oke, isinya benar. Pakai cat yes. Tes. Oke. Nah, benar. Oke, karena filenya sudah dipastikan ada di flash disk, sekarang kita coba booting kembali ke Windows 10 untuk mengecek filenya benar ada atau enggak. Di sini sudah ada, ya. Oke. Sekarang kita coba booting ke Windows 10. Matikan. Oke, setelah ini di shutdown, jangan lupa cabut flash disknya. Kalau nggak dicabut nanti dia bakalan booting ke Puppy lagi. Nah itu, jadi karena kita tadi sudah ngatur save session, jadi kita nggak perlu setting lagi. Oke, cabut. Oke, sekarang hidupkan lagi deh. Oke. Nah, ini ada splash screen-nya Windows 10.
Kemudian biasanya booting Windows 10 cepat. Tunggu sebentar. Nah, sekarang colokkan lagi flash disk-nya. Yes, yang itu, yang tadi, yang isinya Puppy Linux. Ya, santai. Oke, sudah terdeteksi. Kemudian bukalah di File Explorer. Oke, buka flash disk-nya. Oke, sekarang tes percobaan ada itu yang kita buat tadi di Puppy. Oke, itu juga ada. Nah, kita sudah berhasil membuat file di Puppy dan bisa diakses di Windows. Oke, sekarang kita matikan. Terima kasih, Adit. Oke, tadi demikian penjelasan untuk instalasi Puppy Linux oleh Faras dan Irfan serta dipraktekkan oleh Adit. Semoga teman-teman yang menonton bisa mengerti tata caranya. Lalu dari kelompok 5, demikian penjelasannya. Slide terakhir. Ada sebuah pepatah, you never fall until you stop trying. Jadi jangan pernah berhenti sampai kamu terus mencoba dan berhasil. Itu dari Albert Einstein. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.